Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Arkan Nabil Iskandar, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, kali ini akan mau nge-review sebuah buku yang akan baca, yaitu eh, Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Nah, gitu guys. Oke, tidak usah lama-lama. Langsung aja kita ganti tempat. Cekidot. Oke, teman-teman. Kali ini di sini saya akan mereview sebuah buku yang saya baca, yaitu Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, karya Sabrinara. Oke, penulis ini lahirnya di Balikpapan pada Januari 1986. Nah, buku ini diterbitkan oleh Salmahat Publishing. Oke, untuk tema dari buku Sayangi Dirimu ini karya Sabrinara mencakup beberapa poin. Poin yang pertama dari kategorinya, guys. Kategori dari buku ini yaitu fokus pada pengembangan diri. Ya, buku ini buat pengembangan diri ya, guys. Lalu terkait fokus bukunya yaitu membantu si pembaca untuk merasa perlu berhenti menyenangkan semua orang, guys. Dan cobalah belajar untuk mencintai diri sendiri. Kan ini judulnya juga Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Lalu yang ketiga, terkait strukturnya, buku ini menyajikan cerita-cerita sederhana yang kita alami dalam keseharian kita. Lalu yang keempat, terkait topik dalam isi buku ini ya guys ya, bagaimana cara kita memandang suatu masalah dalam dunia yang fana ini ya guys ya, dunia yang tidak ramah ini gitu kan. Lalu bagaimana kita untuk mengenal pada diri kita gitu loh. Kan kadang nih ya kita teh gampang gitu buat menerima ajakan semua orang gitu, bahwasanya walaupun kondisi saat itu kita sedang tidak bisa buat membantu dia gitu, tapi kadang kita tuh selalu menerima ajakan orang lain walaupun kondisinya tuh kita belum ya, tidak bisa itu gitulah. Intinya topik-topik ini menyangkut dengan masalah-masalah pribadi kita yang gampang untuk menerima putusan atau suatu ajakan orang lain. Terus juga teman-teman, buku ini kalau dibilang ya cukup viral di TikTok. Intinya buku ini sangat relevan sekali pesan-pesannya di era sekarang, apalagi terutama untuk generasi Gen Z. Nah, itu dia. Nah, target dari buku ini untuk pembaca-pembaca yang sedang ingin belajar gitu ya mencintai diri sendiri tanpa terpengaruh dari pendapat orang lain. Jadi kita tuh diajar gitu ya di buku ini tuh untuk mencintai diri sendiri dan menerima kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri. Oke teman-teman, di sini akan mau sedikit mengambil ide pokok dari buku ini ya. Ya, kalau di pelajaran BLS tuh fokus buku yang akan dapat di buku ini. Oke, yang pertama itu ada menyenangkan semua orang adalah beban yang paling melelahkan. Itu real banget guys. Lalu yang kedua, mencintai diri sendiri adalah bentuk kebebasan emosional. Lalu yang ketiga ada poin yang ketiga ya, mengatakan tidak adalah bentuk menjaga diri, bukan sikap egois gitu. Yang terakhir adalah kebahagiaan sejati datang dari penerimaan diri, bukan dari orang lain. Oke, lanjut aja. Kita masuk ke poin yang pertama atau ide pokok dari buku ini, yaitu yang tadi akan bilang menyenangkan semua orang adalah beban yang paling melelahkan. Dalam buku ini penulis yaitu Sabrinara mengajak si pembaca untuk berusaha menghilangkan semua ekspektasi pada orang lain dan berhentilah untuk menyenangkan semua orang. Karena menyenangkan semua orang itu tugas yang paling mustahil lah guys. Karena setiap
individu. Maksud individu itu setiap orang kan mempunyai latar belakang, mempunyai ya eh, emosional yang berbeda-beda. Jadi kalau kita memenuhi semua kebutuhan orang lain tanpa melihat pada diri kita itu mustahil ya guys. Kita masuk poin yang kedua. Mencintai diri adalah bentuk kebebasan emosional. Ya, maksud di perkataan ini Sabrina Ara menyampaikan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egoisme ya. Jadi melainkan kebutuhan pada diri kita, kebutuhan dasar untuk diri kita ya. Nah, di sini maksud dari kebutuhan dasar itu tuh untuk memenuhi kehidupan kita untuk jauh lebih sehat. Penulis mengajak si pembaca ini untuk melihat pada kekurangan, kelebihan, keunikan pada diri kita gitu. Nah, dengan kita melakukan itu semua, ya teman-teman dengerin. Dengan melakukan itu semua, itu tuh memunculkan rasa-rasa untuk kita lebih mencintai diri sendiri. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu berani mengatakan tidak. Mengatakan tidak itu bentuk penjagaan diri, bukan sikap egois. Nah, dari poin ini banyak sekali ya dalam budaya yang seringkali menilai seseorang dari seberapa besar ia berkorban untuk orang lain. Nah, jadi guys, kadang kita tuh ya, lihat nih bukunya nih ya, seringkali gitu ya, menilai seseorang itu dari seberapa besar ia berkorban untuk orang lain. Jadi kasihan banget gitu ya orang-orang yang mengalami berkorban untuk orang lain gitu. Apa-apa teh ketika orang lain butuhkan dia tuh selalu ada. Tapi sedangkan untuk dia sendirinya pun tidak selalu ada gitu ya. Ada pepatah mengatakan ya yang akan dapat dari buku ini, kalau nggak salah namanya lupa. Pokoknya gini, kalau kalian selalu menyenangkan semua orang bakal mencintai dari kalian gitu, kecuali diri sendiri. Penulis juga mengajarkan atau menegaskan bahwa menolak bentuk perlindungan diri dan penempatan batasan yang sehat. Maksudnya tuh, ya yang tadi akan bilang, poin yang akan bilang, dengan kita menolak untuk mengatakan tidak kepada orang lain itu bentuk perlindungan diri. Jadi kita tuh jangan terlalu memenuhi ekspektasi orang lain ya guys ya. Penulis juga mengajak si pembaca untuk belajar mengatakan tidak. Nah, mengatakan tidak ini maksudnya tuh dalam hal dia mengatakan tidak tanpa rasa bersalah gitu ya. Ya kalau kita nggak salah mah ngapain atau memenuhi ekspektasi orang lain ya. Harus kita belajar mengatakan tidak gitu ya teman-teman. Oke, dari buku ini yang terakhir, poin yang akan ambil yaitu kebahagiaan sejati datang dari penerimaan diri, bukan dari pujian orang lain. Oke, maksudnya di sini ya, kita lihat dulu bukunya. Sabrina Ara ini mengajak si pembaca untuk berhenti mencari pengakuan dari orang lain ya guys, dan mulai membangun rasa cukup. Ya, kalau dalam konteks agama itu kita tuh harus bersyukur pada diri sendiri ya. Membangun rasa cukup dari dalam diri. Maksudnya tuh ya dari diri sendiri gitu ya guys ya. Penulis ini juga menunjukkan bahwa pujian dari orang lain bersifat sementara dan seringkali tidak mencerminkan nilai sejati. Nah, maksudnya di sini tuh ya pujian-pujian dari orang lain tuh hanya lewat aja gitu ya, tidak permanen gitu ya. Kalau kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain, itu hanya sementara gitu ya guys ya. Kan kalau kita mencintai diri sendiri itu jauh lebih bermanfaat dibanding kita harus memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, penulis juga menekankan bahwa penerimaan diri ini adalah suatu proses yang cukup lama ya, karena emang kita tuh untuk mengenal diri kita itu, mencintai diri kita itu ya membutuhkan waktu lah ya teman-teman. Nggak gampang gitu ya, apalagi yang sudah terjun ke dalam ekspektasi orang lain gitu. Jadi dia tuh sering banget untuk ya memenuhi semua atau menerima semua pendapat orang lain. Jadi dia tuh
cuek gitu pada diri sendiri, tidak belajar untuk mencintai diri sendiri. Nah, kembali lagi, jadi penulis ini menekankan bahwa proses itu tuh membutuhkan waktu ya teman-teman. Tapi sangat penting juga untuk kesejahteraan mental. Ya maksudnya di sini kesejahteraan mental tuh ya kita tuh jadi sejahtera lah dalam diri kita itu dalam segi mental, tekanan sosial. Jadi ya meminimalisir tekanan sosial juga dan membangun hubungan yang sehat. Oke, sudah 4 nih ya yang tadi apa? Menyenangkan semua orang itu adalah bentuk atau tugas yang sangat melelahkan ya guys ya. Lalu yang kedua adalah mencintai diri sendiri adalah bentuk kebebasan emosional. Lalu yang ketiga ada poin apa? Bukan mencintai. Berani mengatakan tidak adalah bentuk penjagaan diri atas pujian-pujian orang lain. Lalu yang terakhir yang tadi akan jelasin yaitu kebahagiaan sejati ya. Jadi kita tuh harus cari kebahagiaan sejati lewat penerimaan diri, bukan dari orang lain. Oke, sudah di ujung video. Ya kesimpulannya teman-teman. Jadi akan mau cerita dari pengalaman akan sendiri, akan juga ngerasa kadang kita tuh gampang banget ya buat terpengaruh orang lain gitu ya. Jadi diri sendiri teh ya kita tuh jadi ngerasa insecure, ngerasa gengsi gitu ya pada orang lain teh. Jadi kita tuh nggak pernah belajar gitu untuk mencintai diri sendiri. Ya ini juga pesan-pesan ataupun poin-poin dari buku ini ya sangat relevan banget pada kehidupan kita. Ya yang tadi akan bilang kita tuh gampang banget buat terpengaruh orang lain dan gak belajar gitu buat mencintai diri sendiri, tidak ada rasa bersyukur pada diri sendiri. Ya kesimpulannya mungkin itu saja teman-teman. Jadi buku ini emang sangat banyak sekali peminatnya, terkhusus untuk pembaca-pembaca yang lagi sedang dihadapi dengan tekanan sosial gitu ya guys ya. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf bila mana dari penyampaian akan mungkin berulang-ulang ataupun ya balelo lah bahasa Sunda nama. Tapi di sini banyak sekali pesan-pesan yang benar-benar harus kita dawami gitu ya. Bahwasanya dengan kita mengetahui pesan-pesan itu, jadi kita ada rasa menumbuhkan untuk bisa mencintai, menerima atas keunikan-keunikan, kekurangan-kelebihan kita pada diri kita gitu ya. Jadi bukan jangan ya. Jadi belajar untuk mencintai diri sendiri. Jadi yang pembaca-pembaca nih suka selalu bikin senang orang gitu ya. Aduh, bikin senang orang teh berat ya. Janganlah. Kalau bisa mah jangan keseringan gitu ya. Kita lebih fokus pada membangun hubungan baik lah pada orang. Jangan kitanya tuh selalu ya memenuhi ekspektasi mereka. Jadi keenakan dianya gitu. Jadi kita tuh nggak apa ya istilahnya ya, nggak fokus pada diri kita gitu. Jadi itu tuh tugas yang mustahil yang tadi akan bilang di fokus buku yang pertama. Oke, takut kelamaan, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa baca buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.